Halo, selamat siang rekan-rekan yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Australia dan sekitarnya. Kita jumpa lagi di acara ngobrol bareng yang diselenggarakan ABC Indonesia di setiap hari Jumat kadang-kadang pukul 4, kadang-kadang pukul 5 sore waktu setempat, menyesuaikan dengan narasumber kita. Hari ini kita akan kita akan ngobrol bareng beberapa orang seputar yang lagi rame sekarang di Indonesia. Bukan soal rem darurat, tapi tidak kalah pentingnya kita akan ngobrol soal pilkada yang akan diselenggarakan serentak di 270 tempat. Bersama dengan saya sore hari ini ada beberapa laki-laki semua ini. Saya minta maaf, laki-laki semua. Ini kedua kalinya laki-laki semua. Kebetulan narasumber perempuannya ada yang sedang kebetulan tidak dalam kondisi yang baik, sedang sakit, ada juga yang sedang berhalangan. Jadi saya bersama dengan bapak-bapak tapi jangan diragukan perspektifnya, gitu ya. Mudah-mudahan perspektifnya feminis walaupun bukan perempuan. Kita akan santai saja ngobrol bapak-bapak. Saya perkenalkan ada Pak Hashim Asyari, Komisioner KPU. Selamat sore, Mas Hashim. Apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah sehat, Mbak Elena. Senang sekali bisa bergabung karena saya yakin ini lagi sibuk-sibuknya nih KPU dan Bawaslu. Dari Bawaslu ada Mas Rahmat Bagja. Mas Bagja, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di Australia. Masih lockdown, Mas. Kami di Victoria, tapi masih terus bersabar karena angkanya memang semakin turun. Dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi ada teman lama saya, Mas Agus Melas. Selamat siang. Bagaimana kabar? Selamat siang, Mbak Elena. Baik. Ya, seperti inilah. PSBB. PSBB ya, lagi PSBB, lagi di Jakarta, Mas Agus. Baik. Betul. Dari Surabaya ada epidemiolog dari Universitas Erlangga, Pak Windu Purnomo. Selamat siang, Pak Windu. Sehat, siang. Pak? Sore atau siang nih ya? Selamat sore, Mbak Elena. Selamat sore juga Pak Mas Agus, Pak Bagja, Pak Bagja ya, dan Pak Hashim. Ya, senang sekali semuanya sehat walaupun di rumah tadi Pak Bagja dan Mas Hashim, Mas Bagja dan Mas Hashim sangat disiplin pakai masker, mematuhi protokol kesehatan. Kita akan bicara soal pilkada. 2 minggu yang lalu kita tahu sekali ya banyak keramaian yang mulai tertangkap sehubungan dengan pilkada. Ada yang konser, ada yang arak-arakan, banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang kebetulan saya catat mungkin cuma ada 3 tempat, tapi yang di Gorontalo itu memang sangat viral ya videonya hari itu. Tapi saya yakin pasti Mas Bagja punya catatan, Mas, dari Bawaslu. Apa benar semuanya rata-rata melanggar protokol kesehatan? Terima kasih, Mbak. Saya jawab ya. Iya dong. Dari pemantauan kami, pengawasan kami, ada 243 kejadian yang merupakan pelanggaran protokol COVID-19 oleh bakal pasangan calon. Jadi kemungkinan bakal pasangan bisa sekitar 200-an itu. Karena kan ada juga yang hari kedua masih melakukan. Jadi hasil pengawasan kami mencatat berbagai permasalahan pada saat pendaftaran 4-6 yang lalu. Tapi pas perbaikan kan tidak terlihat pada masa perbaikan tidak ada lagi kumpulan massa yang sebanyak itu. Ataupun pada saat pembukaan pendaftaran ketika calon tunggal ada. Nah, kemudian kami telah memberikan masukan teman-teman KPU untuk mengingatkan pasangan calon agar tidak melakukan hal itu seperti itu lagi. Padahal ini KPU, Bawaslu, misalnya seminggu sebelum masa pendaftaran, kami mengundang parpol di kabupaten kota itu untuk kemudian pada masa pendaftaran tidak membawa massa. Ini ada surat, ada pertemuan, jadi sudah berkali-kali untuk diingatkan.
ya tetap kita kaget juga Mbak pada saat pendaftaran, wah kok sebanyak ini. Nah, yang patut diperhatikan ketika masuk ke kantor KPU itu sesuai dengan protokol COVID-19, tapi di luarnya tidak sesuai dengan protokol COVID-19. Dan yang agak ini ya agak memilukan bagi saya, teman-teman bakal pasangan calon tidak melihat kami sebagai yang bisa tertular juga, karena ada temuan kami sekitar 40 sampai 60 bakal pasangan calon yang masih hadir ketika pertemuan fisik, padahal yang bersangkutan tahu dirinya sudah positif COVID-19. Itu ada sanksinya nggak, Mas? Teguran paling-paling, Mbak. Sanksinya di lockdown atau di sanksinya kan nggak mungkin. Kemudian akhirnya ada beberapa, kalau kita lihat ada beberapa penyelenggara yang kemungkinan terkena atau tidak dari masa pendaftaran itu kita belum tahu. Misalnya ya, Agam sekarang 2 komisioner KPU Agam itu positif COVID-19, 2 komisioner Bawaslu Agam positif COVID-19. Kemudian stafnya 2 KPU dan staf satu lagi 2 di Bawaslu. Semua ikut mengawasi proses pendaftaran. Nah, jadi yang pada saat di pendaftaran protokol COVID-19 telah dilakukan, tapi yang di luarnya itu jadi persoalan. Nah, kami sudah mendorong polisi untuk membubarkan, tapi karena begitu banyaknya massa, polisi juga berpikir juga untuk membubarkan massa seperti itu. Yang kita agak kaget, ada di Pulukumba apa di mana ya, ada konser penyanyi dangdut itu loh. Gorontalo, Mas. Nah, itu, Pauwatu ya, yang di Pauwatu itu. Ya, Pauwatu, betul. Ada penyanyi dangdut, konser seperti itu. Padahal kan seharusnya tidak diberikan izin keramaian. Menurut COVID-19 tidak boleh diberikan izin keramaian. Ini jadi pembelajaran bagi kita. Bahkan kami mengadakan rapat pertemuan dengan Mendagri, DKPP, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Satgas Covid, KPU. Namun KPU tidak datang, Mas Hasim. Jadi bagaimana ini nanti prediksi kita tanggal 23 itu bakal ada pemanasan. Ya. Tanggal 24 pengundian akan ada pengumuman masa lagi. Jadi persoalan bagaimana kita menindaknya. Nah, seharusnya menurut instruksi Presiden yang di depan itu menurut Kepolisian dan Satpol PP. Nah, ada ini usulan kemudian kepada Kemendagri, karena banyaknya petahana juga yang sekaligus sebagai ketua Satgas COVID-19 itu membuat penegakan hukum peraturan daerahnya tidak kuat untuk protokol COVID-19. Karena yang bersangkutan maju sebagai calon kepala daerah. Dan kami minta kepada Kemendagri itu juga menyelesaikan masalah ini ke depan. Karena yang di depan itu bukan Bawaslu. Kasihan juga pengawasan pengeluaran cuma 1, pengawasan 3. Harus berhadapan dengan massa sebanyak itu ya, kita bisa membubarkan, tapi tetap yang melakukan eksekusinya adalah teman kepolisian dan Satpol PP. Demikian, Mbak. Ya. Saya mau ke Mas Hasim sebetulnya, tapi kayak sepertinya sedang bermasalah Mas Hasim. Oke. Mas Hasim? Mas Hasim videonya. Ya, oke. Mas Hasim, tadi kita sudah dengar dari Mas Bagja Bawaslu bahwa ya terjadi pelanggaran, ada beberapa menarik tadi ya, bahwa ada petahana yang maju sekaligus Satgas, bukannya makin tertib, malah makin nggak tertib gitu. Logikanya kan kalau dia ketua Satgas dan dia maju, dia yang harusnya lebih berhati-hati dibanding kandidat lainnya yang bukan juga ketua Satgas COVID gitu ya, tapi ini yang terjadi sebaliknya begitu. Ada pengabaian protokol kesehatan pada saat pendaftaran kemarin. Berkaca dari yang kemarin, Mas Hasim, bagaimana nanti KPU? Tadi kan ketika di dalam KPU aman, tapi ketika di luar ternyata terjadi banyak pelanggaran. Padahal kan resikonya juga ke panitia pemilu pilkada juga begitu akhirnya ketika di dalam masuk ke dalam. Apa antisipasi untuk ke depannya? Kita tahu tanggal 23 nanti kan ada tahap selanjutnya, Mas Hasim.
bagaimana antisipasi yang akan dilakukan KPU? Jadi begini Mbak Elena, ini perspektif saya ya. Jadi dalam pendekatan hukum itu ada 3 hal penting. Yang pertama adalah norma hukum, ya. Kemudian yang kedua adalah struktur atau kelembagaan hukum. Nah, yang ketiga ada yang namanya kultur atau budaya hukum. Nah, ini secara umum begitu ya. Jadi bukan hanya persoalan pengumpulan massa dalam situasi pandemi Covid untuk kegiatan pilkada, tapi di dunia hukum itu ada 3 aspek utama itu. Katakanlah begini ya, normanya sudah dibuat bagus, selengkap mungkin ya. Lembaga-lembaga yang berkaitan atau yang menyelenggarakan atau pelaksana norma atau yang menegakkan aturan sudah disiapkan ya. Tapi lalu problemnya pada kultur atau kedisiplinan atau kepada kepatuhan ini yang jadi problem. Misalkan begini, di PKPU ya, KPU ini sudah mengantisipasi ketika disepakati pilkada coblosan tanggal 9 Desember 2020. Itu kemudian KPU meminta kalau memang ya mau tidak mau harus dilaksanakan dengan protokol COVID yang ketat. Dengan begitu maka KPU membuat peraturan KPU tentang penyelenggaraan pilkada dengan standar protokol COVID, yaitu PKPU nomor 6 tahun 2020. Lalu dalam perkembangannya kemarin dilakukan perubahan, yaitu PKPU nomor 10 2020. Ini sehubungan dengan pembicaraan KPU dengan ID, terutama dalam konteks untuk pendaftaran calon ya. Pendaftaran calon itu nanti setelah mendaftar, begitu dinyatakan lengkap semua, itu kan salah satu tahapannya adalah pemeriksaan kesehatan. Ya. Teman-teman dari tim dokter, ID, itu meminta agar dilakukan standar protokol COVID yang ketat, sehingga salah satunya adalah sebelum pemeriksaan itu harus sudah calon ya, harus sudah swab test dan hasilnya negatif, begitu ya. Dan kemudian itu kita atur di dalam perubahan PKPU 6 2020, yaitu di PKPU nomor 10 2020. Ya. Itu sebelum mendaftar harus sudah swab test dan hasilnya negatif. Kalau misalkan sudah swab hasilnya positif, maka pendaftaran tetap dapat dilaksanakan, tapi yang bersangkutan calon tidak boleh hadir ya. Nanti dilakukan video call. Demikian juga kalau sudah swab test tapi hasilnya belum keluar, itu juga tidak boleh hadir. Nah, pada tingkat itu, pada tanggal 4 sampai 6 itu ada juga calon kepala daerah yang datang ketika masuk ke gedung KPU sebelum daftar hadir diminta suratnya mana, hasil swab. Dibawa staf, kebetulan yang bersangkutan istrinya wali kota. Nah, sebetulnya kan secara prosedur nggak boleh masuk. Tapi karena staf katanya mau menyusul, oke lah. Begitu masuk ruangan sebelum acara dimulai, Pak Ketua KPU Kabupaten atau KPU Kota tersebut juga menanyakan, mana hasilnya, staf sebentar lagi menyusul. Begitu kira-kira stafnya udah mau masuk, dia menyatakan, aduh saya kurang enak badan nih, saya pulang dulu. Nggak tahunya suratnya positif, waduh kan repot. Ini yang jadi risiko kan nggak cuma dia, tapi kemudian semua orang yang ada di kantor KPU. Maksud saya begini, pada tingkat aturan sudah ibaratnya nggak kurang-kurang lah dibuat aturan itu. Demikian juga lembaga yang menegakkan itu, KPU Bawaslu sudah nggak kurang-kurang untuk mengingatkan gitu. Tapi sekali lagi kembali kepada persoalan komitmen kesadaran para pihak ini yang berkaitan dengan ini. Nah, yang berikutnya lagi, nanti pada tanggal 23 September adalah pleno penetapan calon ya. Sebetulnya di peraturan KPU tentang pencalonan, pleno penetapan calon itu dilakukan secara tertutup, ya, artinya pleno internal, sesungguhnya itu. Kemudian di PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan itu setelah pleno internal kemudian digelar pleno terbuka untuk pengumuman atau pemberitahuan tentang siapa yang pasangan calon. Di situ diberikan kesempatan untuk menyerahkan SK ya
kemudian tanggal 24 itu pleno terbuka pengundian nomor urut. Nah, kemudian berdasarkan berbagai pertimbangan, acara yang tanggal 23 setelah pleno internal penetapan pasangan calon, yaitu pleno terbuka untuk pemberitahuan siapa pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pilkada, itu akhirnya pengumumannya hanya ditempel di kantor KPU dan diunggah di website. Jadi tanpa mengundang pasangan calon, tanpa mengundang partai politik, dan juga tanpa mengundang teman-teman Bawaslu. Ya. Dalam rangkanya tadi dikhawatirkan ada kerumunan orang dan segala macam. Ya. Nah, kemudian kita mencoba mengantisipasi yang tanggal 24 yang dalam situasi normal, maksud saya situasi normal itu gini, kalau ada calon yang sudah ditetapkan memenuhi syarat dan kemudian ditetapkan pengundian nomor urut. Ya. Karena ada situasi yang calon itu positif COVID, belum dilakukan pemeriksaan kesehatan, kan belum bisa ikut pengundian nomor urut karena tes kesehatannya belum selesai. Jadi menurut informasi 2 hari yang lalu calon itu yang positif COVID itu ada 62 ya. Kemudian sudah menurun di Gorontalo yang semula peringkat pertama ada 10 calon itu sudah negatif semua. Ya. Dan di Sumatera Selatan juga ada 1 yang kemudian negatif. Jadi sudah turun 11 menjadi 52 kalau nggak salah ya. Ya. Namun demikian juga ini yang jadi problem juga, teman-teman KPU di beberapa tempat, baik anggota maupun staf sekretariat terjangkit positif COVID ya. Kami dapat laporan terakhir misalkan KPU Provinsi Papua itu ada 2 orang yang dinyatakan sudah positif, 1 orang itu masih pemeriksaan intensif di rumah sakit, tetapi belum ketahuan apakah positif atau negatif ya. Ya. Kemudian di beberapa provinsi yang lain begitu. Kira-kira begitu, Mbak Helena. Kita akan kembali lagi ke sana karena ya kita tadi sudah mendengar dari Mas Bagja dan Mas Hasim bahwa ini bukan persoalan yang mudah, dari aturan sudah dicoba diantisipasi, tapi pada kenyataannya pun tidak sesuai dengan, ya nggak kurang-kurang tadi, kalau meminjam kata Pak Hasim, nggak kurang-kurang aturannya. Kita sampai ke pertanyaan yang sekarang juga dipertanyakan banyak orang. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan untuk Anda yang bergabung dengan Facebook ABC Indonesia, untuk yang mau bertanya kepada siapa saja yang menjadi narasumber kami sore ini, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Saya akan ke Mas Agus Melas dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Mas Agus, banyak orang yang kemudian bilang, look, banyak sekali problemnya, bahwa aturan ternyata tidak mempan ya, bahkan bukan cuma kerumunan masyarakat, tapi bahkan calon-calonnya sendiri juga mengabaikan protokol kesehatan, tetap hadir. Nanti Pak Windu mungkin akan menambahkan bagaimana kemungkinannya pilkada ini bisa jalan terus kalau misalnya lebih banyak orang yang abai pada protokol kesehatan. Dalam situasi seperti itu, apakah mungkin kita menunda pilkada? Ini sebetulnya sudah diundur ya, sebetulnya. Tapi banyak orang yang bilang udahlah, kita belajar dari New Zealand yang sudah 102 hari bebas, kemudian bebas corona, kemudian ada lagi 4 kasus baru, mereka memundurkan pilkada. Sementara Indonesia sekarang sedang kasusnya tidak dalam keadaan menurun, justru sedang naik begitu. Apakah masih mungkin karena alasan kesehatan pilkada serentak ini ditunda? Ya, kalau bicara penundaan, sebenarnya begini, kalau dari instrumen hukum yang tersedia, bukan kemudian peluang itu tidak ada. Bahkan ketika instrumen hukum waktu itu Perpu nomor 2 ya, yang jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 dikeluarkan, itu juga diberikan ruang untuk melakukan penundaan. Problemnya, sekarang ini yang jadi masalah nih di publik Indonesia, yang mendorong penundaan itu kelihatannya tidak hendak melalui penundaan, tidak berkehendak melalui Perpu, Undang-Undang nomor 6 dalam konteks penundaan. Nah, itu yang jadi soal, gitu loh. Karena
sejak awal sebelum dilanjutkan pelaksanaan lanjutan tahapan pilkada serentak, sebenarnya kan banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil yang juga sudah mendorong untuk dilakukan penundaan, dan itu kemudian Indonesia juga melakukannya. Nah, sehingga pertanyaannya sekarang sebenarnya gini, apakah penundaannya itu kemudian dasarnya ada perkembangan yang sekarang? Seolah-olah perkembangan ini bukan sesuatu yang kita bisa mitigasi. Kan bagaimanapun juga COVID-19 yang ada di Indonesia itu 7 bulan lah. Kita sudah ngadepi itu. Dan kemudian masa sih kita nggak punya waktu untuk sama sekali memitigasi berbagai hal, terutama dalam konteks penyelenggaraan. Saya bukan, kalau kita bicara Indonesia tentu agak drama lah ya, tapi bukan berarti nggak punya hati. Gini, bagaimana kemudian bisa menjelaskan di tahun 2020 kalau berdasarkan datanya IFES ataupun IDEA Internasional ada 175 sampai 80 negara ataupun teritorial yang memiliki jadwal pelaksanaan pemilu, termasuk sebagian besar memang kita harus akui melakukan postpone. Ada yang dalam hitungan bulan, ada yang dalam hitungan tahun. Tetapi ada sekitar 30 negara dan teritorial di dunia yang pada tahun 2020 ini pada akhirnya melanjutkan lagi pelaksanaan pilkada atau pelaksanaan pemilu, dan itu variatif, mulai pemilu nasional, pemilu lokal, sampai termasuk referendum. Nah, semuanya hanya menggunakan satu syarat, penerapan protokol COVID. Nah, pertanyaannya, saya setuju tadi kalau misalnya Mas Hasim menyatakan kita harus lihat nih kriteria hukum kita, apakah normanya tersedia, apakah kelembagaan hukumnya tersedia atau tidak, kemudian bagaimana kemudian budaya hukum. Nah, yang menarik sebenarnya termasuk ini kan kritik lah ya terhadap aparatur mungkin penyelenggara yang sebenarnya sudah diberikan instrumen di Perpu itu. Kalau kita baca konsiderannya begini, dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, diperlukan langkah-langkah dan kebijakan luar biasa. Dan itu kebijakan luar biasa itu nanti dieksekusi, diimplementasikan oleh penyelenggara dalam bentuk peraturan pelaksana. Nah, tadi kan sebenarnya terlihat mungkin di salah satu kabupaten kota, ketentuannya sudah ada. Kalau Anda misalnya belum menunjukkan status negatif COVID, Anda nggak bisa masuk. Ternyata dengan alasan tertentu, itu malah masuk. Pertanyaannya, oke, ini satu problem terkait dengan budaya hukum tidak disiplin, tapi problem lain, aparaturnya itu kelihatannya justru ewu pakai ewu terhadap kelindahan relasi di tingkat daerah. Nah, ini yang jadi soal. Nah, belum lagi nanti kita ngadepin persoalan kampanye ya, yang saya tidak tahu, tapi kalau instrumen Perpu terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 terkait dengan langkah-langkah dan kebijakan yang luar biasa, dan itu kemudian diberikan semacam cek kepada KPU, itu yang kita tunggu. Karena sampai sekarang kan misalnya kan kita berdiskusi tentang mengapa konser itu kerumunan masih dimungkinkan, kan itu kan sesuatu yang seharusnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 karena penanggulangan dengan langkah-langkah luar biasa itu bisa ditangguhkan terlebih dahulu. Nanti kalau situasinya normal mau konser tiap hari juga nggak masalah. Nah, itu catatan saya. Jadi pertanyaannya, relevan nggak bicara penundaan sekarang? Karena kita sudah berjalan hampir sejak Juni ya, dilanjutkan proses itu, dan KPU termasuk banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil juga mendorong kalau gitu harus pakai syarat macam-macam kan. Anggarannya terpenuhi, protokol COVID dipenuhi. Nah, itu sudah dipenuhi. Nah, tinggal sekarang kan bagaimana realisasi di lapangan. Saya kira di situ sementara ya Mbak. Ya, kita nanti akan bahas lagi. Menarik karena tadi Mas Agus juga sudah lontarkan pertanyaan. Apakah masih relevan kita membahas penundaan pilkada saat ini? Pak Windu, apakah masih relevan? Tentu ada alasan epidemiologi yang juga sangat penting ya. Saya mencatat di sini Dr. Hermawan Saputra, epidemiolog dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, bahkan sudah memprediksi bahwa pilkada ini akan menghasilkan banyak klaster baru, klaster yang besar ya, karena kerumunan tadi yang kita tahu mungkin karena ketidaktegasan juga aparat di lapangan, yang pakai tadi menurut Agus, jadi ya menular dan meledak gitu.
Pak Windu, masih relevan tidak bicara pilkada? Ya, tentu masih relevan ya. Jadi begini, ini sebetulnya kan ya juga sudah penundaan yang seharusnya tanggal September kan, 23 September kan yang semula, kemudian karena melihat kondisi epidemiologi COVID saat itu ya, bulan Mei itu, kemudian diputuskan ditunda sampai 9 Desember. Ya. Dan selalu ada, saya kira selalu ada peluang ya, dan itu bisa dicarikan dasar hukumnya lah. Jadi misalnya, ini kan sekarang kasus COVID kita sampai hari ini kan terus menanjak, artinya belum mencapai puncak, belum mencapai untuk Indonesia, meskipun beberapa daerah ya, beberapa provinsi atau kabupaten kota itu memang ada beberapa diantaranya yang sudah mulai flattening kasus hariannya ya, tapi kalau Indonesia kan tidak, masih terus menanjak ya. Itu mungkin yang beberapa daerah itu relatif aman, tapi itu sangat sedikit. Dan juga saya mengkhawatirkan bahwa kasus-kasus yang mulai sedikit itu di beberapa daerah itu jangan-jangan juga karena testing yang rendah gitu ya. Jadi kita juga tidak tahu apa betul itu memang sedikit, karena pada dasarnya Indonesia ini kan testingnya masih secara umum ya, masih separuh ya dari batas dari standar minimum. Ya, jadi artinya di bawah permukaan masih banyak sekali yang belum terdeteksi. Nah, jadi peluang itu mestinya masih ada. Jadi kalau misalnya ya, ini kan kita ini akan menghadapi masa kampanye yang cukup panjang ya, 2,5 bulan lah kurang lebih, 2,5 bulan. Dan itu kalau kita melihat apa yang ada di peraturan KPU nomor 10 itu, yang revisi dari nomor 6 itu ya, itu kan masih banyak peluang yang meningkatkan risiko untuk terjadinya penularan. Karena apa? Karena masih ada beberapa aktivitas yang diperbolehkan untuk bertatap muka, ketemu, ya, baik itu pertemuan terbatas, ya, kemudian debat mau sampai dengan rapat umum masih memungkinkan pertemuan, dan sudah disebutkan jumlah-jumlahnya kan, misalnya kalau di ruangan tertutup 50 orang, ya, nah 50 orang itu tentang jumlah sendiri itu juga masih bermasalah itu 50 orang itu kan masa tidak dikaitkan dengan luas ruangan. Ya, dan kondisi ruangan ya, ruangan itu macam-macam, ada yang sirkulasinya baik dan sebagainya ya, ada yang jelek tentu akan makin jelek, makin tertutup, makin kecil ya tentu harus lebih kecil, karena satu orang itu pada dasarnya membutuhkan 4 meter persegi minimum, satu orang ya, satu orang itu di luar untuk kepentingan panggung dan sebagainya ya. Jadi orang yang berkerumun itu ya itu harus 4 meter persegi per orang. Nah, tinggal ngitung saja nanti 50 orang ya berarti 200 meter persegi. Hanya untuk orang yang yang audiens gitu, di luar yang ada di panggung dan sebagainya. Nah, jadi maksud saya gini, kalau kejadian ini terus naik ya, dan sangat mengkhawatirkan, dan itu ada ukurannya, ada banyak ukuran ya, ada attack rate ya, ada bilangan reproduksi efektif ya, yang menunjukkan tingkat penularan. Kalau itu sudah, ini sebenarnya kritis sudah sekarang ini ya, tetapi kalau itu makin mengkhawatirkan, harusnya ada peluang untuk ditunda kembali ya, beberapa bulan misalnya. Dan itu sebetulnya kan ya, kita ini kan memang ya pilihannya itu kan kesehatan atau ekonomi, kesehatan atau politik dan sebagainya, selalu begitu ya. Jadi artinya kalau kita ini pertama-tama adalah pertimbangan kesehatan masyarakat ya, tentunya semua kegiatan yang di sana ada peluang untuk terjadinya penularan ya, terutama ya seperti pilkada ini sebetulnya sangat berisiko ya, jelas ya, karena kita tahu ada berapa 270 daerah atau ya yang melibatkan yang nanti pemilihnya aja 105 juta itu kalau tidak salah ya, 150 juta, bayangkan ya. Nah, di masa kampanye ini sudah ini, apalagi nanti di masa pencoblosan ya, katakanlah katakanlah misalnya partisipasinya 50% aja sudah ada 50 juta yang nanti akan datang ke TPS.
yang itu semuanya berpeluang untuk terjadinya penularan. Ya, sekalipun misalkan gini ya, protokol kesehatan mungkin bisa kita bisa infrastrukturnya kita bisa bangun dengan tepat ya, equipment-nya juga. Tetapi masalahnya perilaku orang ini ya, tingkat kedisiplinan kita ini rendah. Dan sekali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi ya, dan mungkin juga Pak Bagja bahwa aparat itu sering ewo pakai ewo. Padahal seperti kemarin misalnya pendaftaran yang seperti itu harusnya kan sudah bisa diantisipasi. Wong kita sudah tahu kok bahwa besok itu akan ada pendaftaran, bahkan sudah rame-rame pada ngomong ya nanti para pendukung akan beramai-ramai misalnya long march ya, atau mau mengantar dengan arah-arahan. Sudah tahu itu. Loh, Satgas daerah saja yang mestinya punya tugas untuk itu, untuk mencegah itu, tidak melakukan apa-apa, tidak. Jadi kita ini sukanya cuma memadamkan kebakaran, tetapi tidak mencegah kebakaran. Tidak melakukan apa, gitu. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya. Jadi saya tidak tahu lagi nanti kalau mulai tanggal 26 September ini. Ya. Menarik. Gitu. Yeah. Ternyata jawaban Pak Windu ya masih relevan gitu selama sebetulnya mandat yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan karena ini adalah situasi yang luar biasa tidak dipakai atau belum dipakai atau sekarang mungkin bisa dipakai dan menjadi pertimbangan. Sebelum saya kembali ke para narasumber, saya juga ingin menyapa lagi para sahabat ABC yang ada di Indonesia dan Australia atau dimanapun berada yang mau meninggalkan atau bertanya bisa meninggalkan komentar di kolom komentar Facebook kami. Baru ada beberapa pesan yang masuk dari Andre Josi. Ini cuma komentar sebetulnya. Tidak apa-apa pilkada jalan asal kita tetap makan nasi kucing dan minum jamu. Aduh, bisa aja Andre Josi ini. Pertanyaannya sekarang, tadi Pak Windu sudah menjelaskan bahwa banyak sekali ya sebetulnya misalnya angka itu dari mana sih gitu. Apakah saya tahu sih sebetulnya saat penetapan PKPU sebetulnya banyak yang diajak, ada Kementerian Kesehatan misalnya di dalamnya juga. Tapi itu angka-angka munculnya dari mana sih? Apakah ada pertimbangan epidemiologinya? Konser kenapa tetap boleh? Gimana caranya membatasi peserta konser gitu? Kalau masalahnya sudah dibatasi pun misalnya, bagaimana caranya untuk memaksa mereka tetap menjaga jarak, tidak merangsek ke depan panggung begitu sehingga tidak ada jarak lagi? Mas Hasim, jadinya sepertinya konser tetap boleh ada apa enggak nih? Minta bocoran, karena saya dengar kemarin Mas Bagja sama Mas Hasim bukannya kemarin ini diskusi apakah tetap mau jalan atau enggak konser. Jadi gini Mbak Helena ya, yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui begini, ada peraturan KPU yang mengatur tentang tata cara kegiatan-kegiatan pilkada ya, artinya misalnya kegiatan pencalonan, kegiatan kampanye. Dan kemudian ada PKPU yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan itu dalam situasi pandemi COVID. Nah, ini yang saya kira perlu kita pahami. Jadi pada dasarnya dalam situasi normal, bentuk-bentuk atau metode kampanye itu diatur di undang-undang. Ada rapat umum, ada pertemuan terbatas, ada tatap muka, dan kemudian ada yang namanya kegiatan lain. Kegiatan lain. Ya, yang itu rumusannya misalkan HUT partai, konser musik, kemudian nanggap wayang, begitu ya, jalan santai. Kalau sekarang lagi tren sepeda sepeda santai dan segala macam ya. Itu situasi normal. Dan kemudian dalam situasi COVID, metode-metode itu kan nggak mungkin kemudian dihilangkan, karena memang aturannya demikian. Kalau kemudian itu dihilangkan, itu definisi tentang metode-metode kampanye menjadi tidak ada lagi. Nah, karena itu yang perlu kita perhatikan adalah KPU kemarin dalam menyusun misalkan ya
Namun maaf ya, ini bukannya saya menyalahkan atau apa ya. Kadang-kadang bahasa di media itu begitu, mengizinkan gitu. Padahal ini sebenarnya kan aturannya kan begini. Metodenya adalah ini begitu. Cuman untuk yang metode tertentu dibatasi. Pada prinsipnya dibatasi itu sebagaimana disampaikan Pak Windu tadi ya, memperhatikan kapasitas ruangan itu ya. Bahkan misalkan beberapa hari yang lalu itu media ada yang nulis, dalam situasi pandemi masih boleh kampanye dengan kapasitas 2.000 orang. Aduh. Iya, betul. Saya juga dengar itu. PKPU kampanye situasi normal. Padahal kan ada PKPU yang mengatur situasi COVID. Jadi pada situasi COVID itu prinsipnya adalah penggunaan ruangan itu ya maksimal 50% dari kapasitas. Itu maksimal ya. Dan kemudian dalam perkembangannya berdasarkan masukan dari berbagai macam pihak, maksimal 50 orang. Oke, kemudian diatur KPU ada 50 orang dalam pertemuan terbatas. Kemudian untuk konser musik misalkan itu juga di dalam ruangan yang dibatasi hanya 100 orang. Tetapi yang jangan lupa adalah di bagian akhir dari ketentuan itu, untuk bisa membuat ketentuan itu harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, atau istilahnya itu satgas atau gugus tugas yang menangani penyebaran atau pencegahan COVID-19. Sebenarnya ada kata kunci di situ gitu. Nah, kalau situasi seperti ini KPU kan tidak bisa kemudian sembarangan melarang kan, karena situasi lokalnya masing-masing bisa beda-beda. Sehingga ini juga ada kaitannya dengan pemerintah daerah setempat. Maksud saya begini. Misalkan seperti ini saya bicara situasi normal dulu ya. Misalkan gedung mana yang bisa dipakai, lapangan mana yang bisa dipakai, itu KPU nggak bisa menentukan. Yang menentukan adalah Pemda setempat. Sehingga berdasarkan tempat-tempat yang bisa ditentukan, KPU berkoordinasi dengan para pihak, termasuk misalkan jalan-jalan bukan jalan sehat, di jalan mana saja, bukan di jalan mana saja yang bisa dipasangi bendera umbul-umbul, itu yang menentukan kan Pemda ya. Sehingga berdasarkan itu kemudian KPU bicara dengan para pihak bahwa para pihak kalau mau masang bendera umbul-umbul itu di jalan ini sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi ada situasi yang demikian ya. Namun demikian karena kan KPU ini melayani masyarakat, melayani pemilih dan melayani peserta pemilu ya. Kalau memang kemudian dalam pandangan pemilih, dalam pandangan peserta pemilu itu metode tadi ya, konser, kemudian rapat umum itu memang dianggap riskan, ya nanti kita akan lakukan perubahan lagi peraturan KPU tentang penyelenggaraan pilkada dalam situasi COVID yang kira-kira rumusannya begini. Ini kan kalau bahasa hukumnya begini, peraturan KPU tentang kampanye itu lex generalis ya, peraturan yang sifatnya umum. Nah, kemudian lex spesialis atau aturan khusus dalam situasi COVID itu dalam peraturan KPU tentang pilkada dalam situasi COVID. Nah, pilkada dalam situasi COVID itu nanti khusus kegiatan kampanye bisa saja kita atur bahwa selama masa pandemi COVID maka bentuk kampanye dalam bentuk rapat umum, konser misalkan yang potensial menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar sementara ditiadakan. Bisa saja KPU membuat aturan itu. Jadi belum ya Pak? Belum. Nanti insya Allah enggak Mbak. Ini kan peraturan baru saja kita tetapkan minggu yang lalu. Iya. Belum ada ya berarti ya. Perubahan PKPU 6 nomor itu 10 ya. Ya, sebelum pendaftaran calon itu awal-awal September. Nah, besok Senin rencananya ada RDP, KPU diundang RDP, Mas Bagja ya, saya kira BWASlu juga diundang. KPU diundang Komisi 2 bersama-sama DPR, Bawaslu untuk membicarakan masalah ini lagi gitu. Ini yang saya kira penting. Dan saya dengar ada rencana Mas Agus Milas ya. Saya dengar ada rencana katanya pemerintah mau menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu ya. Nah, salah satu yang kami usulkan diantaranya misalkan dalam konteks metode pemilihan suara atau metode pemungutan suara. Di undang-undang yang ada, metode pemilihan suara itu kan hanya satu metode, yaitu hadir di TPS. Nah, ini yang juga potensial kerumunan.
Nah, Iya. kami mengusulkan sebetulnya sejak awal kami sudah punya ide. Mas Agus mungkin ingat ya waktu diskusi yang diselenggarakan Mas Agus waktu itu dan beberapa diskusi yang lain di forum yang saya dengan Mas Bagja sering saya sampaikan. Sebenarnya KPU ingin menawarkan metode selain nyoblos di TPS, yaitu kotak suara keliling, sebagaimana yang ada di Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu kita kemarin itu dikenal ada kotak suara keliling, kemudian ada early voting atau nyoblos sebelum tanggal ya, dengan cara mengirimkan surat suara lewat pos. Ya. Itu dipraktekkan kan untuk melayani warga negara kita di luar negeri. Luar negeri ya. Dalam Undang-Undang Pilkada belum ada. KPU mau mengadopsi itu kalau di Undang-Undang Pilkada belum ada juga riskan karena metode pemungutan suara atau metode pemberian suara itu menjadi bagian aspek strategis dari sistem pemilu. Nah, sistem pemilu itu harus yang mengatur di undang-undang. Nah, kami menawarkan salah satu metodenya selain nyoblos pemilih hadir di TPS itu menggunakan KSK, kotak suara keliling. Ya. Karena kan petugas KPPS sesungguhnya kan warga setempat ya. Pemilihnya juga warga setempat. Nah, sehingga bisa dikenali lah warga-warga yang belum bisa hadir karena khawatir ada kerumunan atau dalam rangka untuk mencegah kerumunan atau yang kurang sehat kemudian dihadiri di rumahnya. Kira-kira begitu Mbak Heru. Ya, salah satunya ya alternatif daripada membuat kerumunan baru di TPS. Pak Windu, karena tadi pertanyaannya relevan atau tidak relevan soal pilkada yang dilakukan di masa pandemi. Saya masih ingat Pak Jokowi minta supaya tidak ditunda lagi karena kalau menunggu pandemi, katanya kan kita tidak pernah tahu pandemi itu kapan berakhirnya. Sehingga ya harus dilakukan sekarang. Apalagi semua persyaratan yang diminta oleh penyelenggara sudah dipenuhi oleh pemerintah, termasuk penambahan anggaran. Pak Windu? Emang kita saya nggak akan tanya kapan pandemi berakhir Pak Windu, tapi bahwa ternyata walaupun Pak Windu merasa ya tunda lagi lah gitu, tapi terus pertanyaannya ya sampai kapan ditundanya? Ya jadi begini, prinsipnya kan kita melihat ya kalau kasus masih mendaki seperti saat ini, itu kan berarti memang sangat berisiko. Ya, jadi kondisi kita di luaran ini memang betul-betul banyak virus yang bergentayangan yang nempel pada orang-orang di sekitar kita. Ya, padahal pilkada itu pasti bicara kerumunan, pastilah ya, mulai dari pendaftaran, kampanye sampai dengan pencoblosan. Ya, dan kerumunan itu pasti berisiko untuk penularan karena penularan virus itu terjadi karena ada dua orang atau lebih berdekatan, ya itu aja prinsipnya. Jadi selama masih ada kerumunan, masih ada orang berdekatan, berarti penularan berisiko untuk terus terjadi. Nah, jadi kalau kasus masih seperti ini sebetulnya ya puncak belum ada dan itu di Indonesia ini luar biasa. 6 bulan ini puncak belum nyampe. Di banyak negara 2-3 bulan puncak selesai, bahkan 2-3 bulan itu bukan sekedar puncak lewat, tapi sudah turun. Ya, dalam sekitar 100 sampai 120 hari itu selesai gitu. Puncak itu mungkin dalam 2 bulan puncak tercapai kemudian turun. Lagi 6 bulan ini puncak aja belum gitu. Nah, puncak aja belum, kita sudah berani untuk melonggarkan apapun, kegiatan apapun ya, termasuk ini tadi, pilkada. Oke lah, jadi gini, jadi prinsipnya sebetulnya sama sekali belum aman. Ya kalau nanti tiba-tiba pada katakanlah akhir September puncak benar turun, nah mungkin kita agak lega. Tetapi kalau masih terus sampai Desember itu atau November itu masih terus naik, sebetulnya itu situasi yang kritis sebetulnya. Ya seharusnya tunda. Selandia Baru aja sudah turun betul-betul turun lah ya. Turun nol dah. Hanya kemudian muncul lagi beberapa kasus, dia tunda kok. Kita yang sedang menanjak enggak ditunda, itu tambah artinya kita masih terus lah, itu sesuatu yang ya ganjil juga sebetulnya. Nah, tapi gini, katakanlah tidak ditunda. Ya, artinya tidak ada peluang untuk menunda. Maka tentu tetap bahwa PKPU itu harus diperbaiki, direvisi.
yaitu revisinya adalah menyangkut penambahan klausul gitu ya, bahwa yang boleh melakukan tatap muka hanya daerah yang hijau. Dan itu di Satgas Pusat itu sudah punya website namanya BLC itu, Bersatu Lawan COVID di sana. Jadi covid19.co.id kalau salah namanya ya. Itu setiap minggu diupdate. Daerah itu dinamis, memang berubah terus. Ada yang kuning jadi oranye lagi, bisa merah dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah hijau dan hijaunya cukup stabil itu katakanlah minimal 4 minggu misalnya, ya itu bisa semua kegiatan tadi yang tadi misalnya pertemuan tatap muka tadi, ya apapun itu bisa dilakukan, tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, tetap. Tetapi yang merah dan oranye ini sebenarnya mutlak nggak boleh. Yang merah nggak boleh gitu loh. Jadi nggak boleh ada tatap muka, ya karena artinya di sekitar kita itu betul-betul virus bergentayangan gitu. Yang gentayangannya nempel pada orang gitu ya. Nah, jadi klausul itu hendaknya dimunculkan gitu loh ya. Jadi pada kondisi yang seperti apa, daerah yang seperti apa yang boleh seperti itu dan mana yang tidak boleh. Nah, saya kira itu, Mbak Elena. Ya, satu masukan yang bisa jadi jalan tengah sebetulnya bahwa ya PKPU-nya nggak bisa dipukul rata gitu karena situasi di setiap daerah juga tidak sama. Walaupun dengan catatan ya peta itu tadi juga bukan berarti kalau hijau itu benar-benar hijau sebetulnya. Makanya harus ada rentang waktunya karena sebetulnya kan ya kita tidak pernah tahu mengingat tes yang rendah di tiap wilayah. Jadi ya no test no case kan gitu sebetulnya. Kalau mau menghijaukan Indonesia gampang, tinggal nggak usah pakai tes, semuanya hijau. Mas Bagja, kalau dari Bawaslu apa kesulitan yang sering dihadapi Bawaslu dalam memantau? Tadi kan berkoordinasi dengan banyak pihak. Tapi apa yang paling tantangan yang paling sulit dalam hal koordinasi ketika mengawal jalannya pilkada ini, berkaca dari kasus yang kemarin ya, ketika pendaftaran kan udah mulai kelihatan tuh di mana nih sulitnya, dan ini kan serentak 270 tempat. Makanya kami koordinasi dengan teman-teman kepolisian kemarin, Kemendagri dan lain-lain. Karena pada saat di lapangan misalnya ketua Bawaslunya, Pak Polisi, Pak Kapolres itu tolong dibubarkan. Pak Kapolres, Mas aja yang bubarin. Jangan saya nggak enak sama Pak Sekda, ampun. Jadi akhirnya kami ungkapkan kasus seperti itu. Akhirnya polisi kemarin dari Pak Kapolri yang diwakili oleh Mas Imam, dari Pak Imam, Pak Jenderal Imam, Asops Kapolri, nyatakan kejadian itu nggak akan terulang lagi. Jadi nanti penanganannya seperti layaknya unjuk rasa. Tapi kan masalahnya gini, kalau teman-teman kepolisian juga kena kan bahaya juga gitu kan. Misalnya mekanisme seperti unjuk rasa bisa disembur pakai air atau kemudian diangkut ke Polres, nanti masa yang ratusan itu diangkut pakai mobil, kemudian ya pasti terjadi juga ini penularan. Ini yang jadi persoalan. Nah, kami mengusulkan agar di titik-titik poin pengumpulan yang kecil-kecil itu dibubarkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai sudah di titik sudah terlanjur besar ya. Jadi sebelum itu dibubarkan terlebih dahulu. Nah, ini juga Mas Hasim catatan kami. Public speaking-nya teman-teman KPU misalnya. Kemarin ini boleh kongres konser. Ya aturannya boleh, tapi kan catatan Mas Hasim itu tidak diberikan. Itu yang ini seharusnya Mas Hasim yang jadi ininya nih, spokesperson-nya. Karena begitu ada itu, jadi kan konser boleh nih. Kita buat aja konser sebanyak-banyaknya. Nah, itu jadi akhirnya bermasalah dan seharusnya dikasih dilematis. Konser di undang-undang boleh, di undang-undang ada, di PKPU di undang-undang boleh rapat umum misalnya, tapi di PKPU dijelaskan lebih detail. Salah satunya bentuknya konser. Nah, akan tetapi, kan teman-teman KPU bisa bilang begini, akan tetapi sekarang harus mematuhi protokol COVID-19. Jika
jika tidak ada jaminan adanya pematuhan protokol COVID-19, maka metode ini tidak dapat dilaksanakan. Ada dalam peraturan, tapi tidak bisa dilaksanakan. Kenapa tidak dapat dilaksanakan? Karena tidak sesuai dengan protokol COVID-19. Tidak ada jaminan panitia itu sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, dengan itu kan masyarakat adem lagi. Nah, pas kemarin itu diambilnya pas hanya konsernya doang, kita juga kaget lah. Ini betulan ini. Nah, jadi memang di PKPU kan ada, ya. Memang ada, akan tetapi karena situasi sekarang pandemi COVID-19, maka metode ini tidak dapat dilaksanakan. Nanti Mas Hasim sampaikan ini menarik, bisa ditiadakan. Nah, itu menarik dah. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya bisa disampaikan. Jadi satu saja Mas Hasim spokesperson-nya di KPU, jadi jangan kita juga pusing. Mas Hasim, menurut saya itu paling pas untuk kemudian metodenya seperti apa yang dikatakan Mas Hasim. Tidak boleh. Jadi nggak bisa dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan bukan tidak boleh. Jadi ada kebolehan dalam peraturan, tapi tidak bisa. Nah, satu lagi masalah, siapapun yang terkena positif COVID-19 itu kan seharusnya disampaikan. Misalnya nih, saya kritik lagi, di Boyolali kami melakukan swab. Karena ada indikasi. Akhirnya dapat 96. Panwascam 26, Panwas Kelurahan Desa 70 positif COVID-19. Itu pengawas. Tapi pertanyaannya, teman-teman PPK apakah dilakukan? Ini juga harus dibuka loh. Kenapa? Karena nanti klasternya kemana-mana. Misalnya kita nggak tahu PPK-nya kenapa tidak, tapi tetap melaksanakan tugas, kena lagi panwascamnya. Ya. Nah, itulah yang menurut saya kita harus buka sekarang datanya, jangan kemudian itu 2 hari 3 hari kemudian, atau kemudian ini ada menarik, ada bahwa teman-teman PPK tidak mau di-swab. What's wrong? Nah, kalau seperti itu berarti ada masalah ke depan. Takutnya panwasnya akan kena lagi karena klasternya sepertinya pada saat melakukan coklit, Mas Hasim. Sepertinya ya klasternya pada saat melakukan coklit. Jadi kami telah mitigasinya siapa yang menggantikan panwasnya tersebut, karena 14 hari harus dikarantina kan sebelum negatif. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita juga sebagai penyelenggara harus hati-hati. Ya Allah, amin jabang bayi. Kalaupun terkena, itu bisa kemudian treatmentnya dilakukan dan juga ada mitigasi khusus untuk itu. Jadi mitigasinya harus dilakukan karena tahapan ini kalau tidak berhenti ya tetap berjalan. Ya. Nah, kemudian ketiga, diskusi untuk menunda itu ya silahkan saja Mas, silahkan, pasti ada lah. Karena di Perpu pun dibolehkan. Nah, ataupun misalnya kami sudah punya ide dengan kepolisian. Misalnya nih ada satu pasangan calon di daerah tadi Pohuwatu sudah diingatkan masih melakukan pengumpulan massa, kemudian dipidana juga masih tetap karena pidana kan panjang prosesnya, dia masih melakukan pengumpulan massa. Menurut saya ke depan harus bisa ditunda satu daerah tersebut. Pembelajaran bagi yang lain. Baik. Jangan melalui mekanisme pemilu susulan atau lanjutan. Ya. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman KPU, tidak usah kemudian Komisi 2 dan juga pemerintah. Kalau Komisi 2 dan pemerintah itu penundaan secara keseluruhan. Tapi di satu daerah untuk hati-hati teman-teman agar mereka juga aware pasangan calon mengumpulkan massa ini masalah besar ke depan. Ya. Jadi ini menurut saya harus kita juga dan juga harus mengundang, saya kira KPU, Bawaslu mengundang teman-teman DPP Parpol untuk kemudian duduk bersama untuk mengingatkan pasangan calon yang berasal dari partai politik dan juga perseorangan agar tidak melakukan kembali hal-hal yang kemarin pada saat pendaftaran. Demikian. Terima kasih Mas Bagja. Ini menarik. Pertanyaan terakhir mungkin ke Mas Agus sebelum kita round up dan kita tutup. Mas Agus, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Patmino Koronus Songolas. Pilkada minta ditunda. Ingat ya, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 kurang lebih hanya 3 tahun. Ditunda bukannya akan mengurangi masa jabatan. Itu yang pertama. Terus maksudnya dia menanyakan sebetulnya bukan cuma mengurangi masa jabatan, tapi jabatan yang sekarang juga kan berarti kan bertambah ya, kan begitu. Yang kedua, tadi karena sudah bicara soal kalau sudah dikasih tahu tapi masih tetap melakukan, kita tunda aja.
Saya masih ingat ketika saya mewawancarai Mas Agus untuk artikel ABC yang saya tulis beberapa waktu yang lalu, Mas Agus mengangkat sanksi diskualifikasi. Saya masih ingat kalimat Mas Agus, yang paling ditakutkan oleh pasangan pilkada adalah diskualifikasi. Mungkin nggak itu dipakai? Karena ini tadi situasi luar biasa, menyangkut kesehatan masyarakat, berpotensi membuat klaster-klaster baru dan akhirnya angka kematian kita naik. Mungkin nggak didiskualifikasi menjadi salah satu opsi? Ya, jadi gini, ya saya bersyukur juga kita banyak melakukan evaluasi meskipun sebenarnya itu agak terlambat karena kita sudah menyisakan banyak ruang dan waktu tidak melakukan mitigasi apapun. Nah, saya berharap dalam konteks ini ya, logika hukum saya waktu itu membaca Undang-Undang Nomor 6 yang memberikan semacam ruang gerak bagi otoritas penyelenggara pemilu untuk melakukan berbagai langkah yang dianggap luar biasa. Kan logika penangguhan, misalnya tadi yang kemudian dikemas secara hukum ya, dia klausulnya ada, tetapi karena persyaratan tidak memenuhinya, maka dia tidak berjalan. Nah, termasuk dalam konteks diskualifikasi, penangguhan sampai terakhir diskualifikasi. Bagaimanapun juga, kan memang pergerakan instrumen hukum kita ya sejak pemilu beberapa waktu terakhir kan sudah tidak mengedepankan pidananya, tapi lebih banyak mengemuka dan mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan dimensi-dimensi administratif. Dan itu justru secara psikologis lebih berat bebannya kepada para peserta. Nah, memang sekarang ada perdebatan apakah instrumen hukum yang tersedia itu bisa dilakukan pemberian sanksi sampai seperti itu. Nah, itu kebetulan Mas Rahmat Bagja dan Mas Hasim saya kira expert di bidang hukum, ya saya kira mereka yang bicarakan. Tetapi bayangan saya itu sejak awal dimunculkan sebagai opsi-opsi. Termasuk misalnya begini, saya terakhir teringat itu webinar ya, sebenarnya kan mendiskusikan tentang PKPU tentang kampanye, tapi di webinar saja. Nah, kebetulan salah satu anggota KPU menyampaikan, Dewa Raka ya, dia menyampaikan KPU sebenarnya mempunyai banyak opsi-opsi, tapi yang opsinya kan tidak pernah dibicarakan ke publik sampai sekarang. Padahal kita bisa lihat nih, Bawaslu awalnya kita sentil juga kan, tapi kemudian bergerak tuh. Dan kemudian pemerintah misalnya dia lakukan beberapa hal, termasuk misalnya dia lakukan teguran ke para incumbent karena masih dalam ruang geraknya. Dia pemerintah termasuk menolak segala pengajuan permohonan dari kepala daerah untuk melakukan penggantian pejabat di daerah. Nah, itu wilayah itu sudah dilakukan para pihak, termasuk masyarakat sipil. Kan ini pertanyaannya gini, amankah pilkada di tengah pandemi? Saya bisa paham Pak Windu bahwa ini antara pemilu dengan pandemi, ini ada dua prinsip yang saling bertabrakan. Yang satu ditandai dengan kehadiran, presensi gitu ya, antara calon dengan pemilih segala macam. Yang satu ditandai dengan ketidakhadiran. Tapi pertanyaannya saya satu, kalau kita baca misalnya Netherlands Institute for Multi-Party Democracy, dia nyatakan gini, tidak ada alasan pembenar apapun yang bisa dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menangguhkan pemilu, pilkada, atau proses-proses demokrasi dengan alasan pandemi. Negara dituntut, otoritas dituntut untuk mempertemukan dua prinsip ini pada keseimbangan yang mana. Oleh karena itu sebenarnya segala protokol, keketatan, persyaratan itu yang kemudian harus bisa dibangunkan kerangka hukumnya. Tapi ada pertanyaan sekarang, kalau kerangka hukumnya tersedia, aparatusnya nggak berkehendak bagaimana? Nah, ini urusan penegakan. Di situ menurut saya. Ya bukan berarti mengecilkan ini ya situasi pandemi karena ya kita atau juga, ya tadi pilihan-pilihan untuk memodifikasi metodenya itu kan juga bisa dilakukan. Ya, karena kelompok-kelompok masyarakat sipil itu kan harusnya segera beranjak nih. Ya. Sebenarnya kan kita nggak perlu lagi konsentrasinya ke KPU karena asumsinya KPU sudah menyiapkan berbagai perangkat hukum dengan alternatif-alternatif yang tersedia. Nah, masyarakat sipil itu sebenarnya justru kalau bisa mengkampanyekan kepada publik, jangan pilih kepala daerah yang nggak peduli dengan Anda terkait dengan protokol kesehatan. Itu sebenarnya. Nah sekarang enggak, kita nyoroti KPU semua. Kan repot kan, padahal seharusnya energi kita harusnya dialihkan untuk kita harus tuntut kepala daerah di tengah situasi krisis,
dia mau mengeluarkan opsi-opsi apa untuk programatik di daerah. Baik. Termasuk dia peduli atau tidak terhadap protokol kesehatan. Kalau enggak layak pilih. Itu aja. Itu Mbak Elena. Satu lagi ya. Gus, yang tadi kalau ditunda maka akan bergeser masa jabatannya akan berpengaruh atau tidak, baik yang incumbent maupun yang baru. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu alasan penundaan? Gini kan sebenarnya alasan untuk tetap dilanjutkan tahapan yang sempat ditunda itu juga alasannya kan legitimasi politik. Ya. Tapi Indonesia itu seringkali memandangnya sangat satir. Itu enggak untuk konteks Indonesia itu main-main politik saja. Padahal kalau misalnya Anda perhatikan mengapa politisi-politisi di daerah di Prancis menetapkan bahwa segera lakukan pilkada pemilu lokal, alasannya agar ada segera legitimasi politik untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan. Kalau di Prancis kita nggak akan soroti secara sinis, tapi begitu itu dilontarkan di Indonesia, dipahaminya lain. Nah ini saya nggak tahu apakah itu khas Indonesia, saya nggak ngerti lah itu. Atau itu PR juga untuk Indonesia, berarti ada sesuatu yang salah kalau di Indonesia kemudian ditanggapi secara satir. Baik, dari pembicaraan kita sore ini ada beberapa hal yang saya catat tadi. Pak Windu mengatakan kalaupun memang harus dilakukan, harus direvisi PKPU. Yang lebih jelas seperti tadi Mas Rahmat bilang, memang boleh, tapi dalam situasi seperti ini tidak dimungkinkan. Mungkin revisi PKPU yang lebih jelas, yang tidak memberi peluang untuk ada pertemuan-pertemuan, atau tadi Mas Hasim tadi bilang ada modifikasi kotak keliling yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi kontak dan kerumunan gitu ya. Mungkin bisa dilakukan. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah kalau sudah diberi mandat hukum, ada payung hukumnya, bersikaplah tegas gitu, gak usah pakai tadi gitu. Itu yang agak susah, memang orang Indonesia kelewat sopan kadang-kadang ya. Jadi ada masalah itu. Saya akan minta setiap narasumber untuk memberikan 1-2 kalimat terakhir yang menutup. Boleh saling memberikan pesan satu sama lain, karena ini situasi yang juga menyenangkan. Ada semuanya, ada KPU, ada pengamat, ada Bawaslu, ada epidemiolog. Silahkan kalau mau memberi pernyataan terakhir atau memberi pesan atau apapun. Saya mulai dari Mas Hasim. Silahkan Mas Hasim. Dalam diskusi-diskusi kami dengan Mas Agus Melas, dengan Mas Bagja dan para kolega yang lain, pilkada dalam situasi pandemi itu harus memegang 2 prinsip. Yang pertama adalah prinsip-prinsip pemilu yang demokratis itu harus tetap terjamin dalam pilkada. Jadi tidak ada alasan gara-gara pandemi lalu aspek kedemokratisannya kemudian menjadi kendor gitu ya. Ini nggak bisa. Prinsip-prinsip pemilu demokratis itu harus tetap terwujud. Kalau di Indonesia itu azasnya kan luhir jurdil. Kira-kira azas itu bagaimanapun harus menjadi pedoman ya. Yang kedua juga harus berpegangan kepada protokol COVID yang ketat. Nah, 2 hal ini lingkupnya 3 tadi itu yang saya sampaikan di bagian awal ya. Ada pada level substansi atau norma hukumnya. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan menegakkan norma itu. Kemudian yang ketiga, ini yang saya kira harus menjadi kesadaran bersama ya, aspek budaya hukum atau kultur hukum, yaitu kedisiplinan untuk mematuhi protokol COVID ya. Jadi kalaupun aturannya sudah, katakanlah ya, sudah lengkap, aparatnya sudah siap, tapi kalau kemudian tidak ada kesadaran untuk taat pada aturan juga jadi problem. Nah ini nggak bisa satu persatu, tapi 3-tiganya itu harus bersamaan. Ini yang paling penting saya kira. Baik, terima kasih Mas Hasim. Selanjutnya Mas Bagja. Sebenarnya ke depan, saya kira aparat penegak hukum harus bisa berkoordinasi lebih baik lagi, dan juga sekarang menurut tadi Mas Agus katakan antara hak atas kesehatan dan hak atas civil and political rights itu didudukkan pada proses yang sama, yaitu proses pilkada. Jadi proses pilkada tidak boleh menghilangkan hak atas kesehatan masyarakat.
hak atas kesehatan ini dibangun atas tiga fondasi ya, to respect, to protect, and to fulfill. Kita sudah mengadopsinya dalam to respect, ada dalam protokol COVID-19, ada dalam PKPU, ada dalam Bawaslu. Dan kita menjaganya. Nah, sekarang bagaimana untuk kemudian menyelaraskan seluruh sumber daya penegakannya ya, untuk memfulfill kesehatan itu, karena nanti akan jadi trouble ke depan. Oleh sebab itu kita harus terbuka, kita harus juga sekarang harus membuka diri kita, baik secara organisasi, apa yang kemudian terjadi di lapangan, mitigasi apa yang harus dilakukan. Jika A, B, C, D, harus ke depan harus ada mitigasi plan A, plan B, dan plan C. Kemarin kita berkaca pada proses pendaftaran, mitigasi itu tidak berhasil. Mitigasi itu agak sulit dilakukan pada saat itu. Oleh sebab itu, kami minta ke depan, ya, baik KPU, diri Bawaslu sendiri itu juga harus mengkoreksi dirinya bahwa ada permasalahan kemarin, iya. Dan siapa yang bertanggung jawab bukan hanya penyelenggara pemilu. Kalau dalam agama itu tidak boleh kemudian ada penyelenggara yang dibebankan beban yang bukan hanya miliknya. Beban ini harus kita share bersama dengan pemerintah, dengan epidemiolog, dengan juga teman-teman kepolisian dan partai politik. Mengajak teman-teman partai politik, pasangan calon, kepala daerah, agar peduli terhadap penanganan protokol COVID-19. Saya setuju dengan Mas Agus. Ada nanti, seharusnya teman-teman NGO sudah mulai bergerak isunya kepada siapa kepala daerah yang peduli terhadap protokol COVID-19. Ya. Siapa yang kemudian ini? Sudah saatnya sekarang kita udah nggak bisa main-main lagi. Berangkat dari kemarin, berangkat sekarang KPU, Bawaslu sudah ada yang terkena. Ini mitigasinya harus jelas. Kalau tidak, kasihan nanti pada saat kampanye ke depan. Ya. Terima kasih Mas Bagja. Mitigasi ya. Di garis bawahi mitigasi. Mas Agus? Ya, kalau saya sih ya masing-masing pihak, terutama ya mau nggak mau Mas Bagja, KPU dan Bawaslu ya jadi otoritas penyelenggara pemilu ya. Memang beban Anda lebih lah dibanding saya kan. Tetapi bahwa ini bukan kecil pas tangan kan. Ya, kami juga ingin alihkan fokus ke yang lain. Jangan sampai fokus dari para NGO ini, masyarakat sipil, hanya menyoroti bagaimana kemudian pertanyaan-pertanyaan terhadap penyelenggara. Biar kita justru mempertanyakan pada pasangan calon, pada partai politik. Anda kok yang inginkan untuk pilkada sekarang, kenapa nggak bisa penuhi konsekuensinya? Kan di situ sebenarnya. Dan ya terakhir sih sehat-sehat lah buat kita semua. Ini juga pelajaran penting, karena begini, teman-teman semua. Indonesia itu dalam konteks pengambilan keputusan politik untuk melanjutkan tahapan pilkada, itu ada di akhir tahun. Artinya, di tahun 2020 ada 30 negara, salah satunya Indonesia, yang pada tahun 2021 akan dilihat segala pengalaman baik dan buruknya dalam mengelola demokrasi di tengah pandemi. Indonesia punya PR itu. Saya nggak tahu lah itu. Itu harus kita pikirkan lah itu. Baik. Terima kasih Mas Agus. Pak Windu terakhir. Saya masih ingat Pak Windu kemarin mempertanyakan gimana ya caranya membatasi konser supaya orangnya bisa berjarak 1,5 meter dan nggak bergerak, kecuali dikasih kurungan agak susah, kata Pak Windu. Pak Windu, kalimat terakhir Pak. Ya, jadi kan demokrasi dan hak asasi manusia itu, jadi kesehatan itu kan salah satu dari hak asasi setiap manusia ya. Itu kan ada dalam satu keping koin lah ya, itu dua sisi itu, yaitu demokrasi dan HAM. Nah, jadi kita tidak bisa, kita hanya mengedepankan demokrasinya, tetapi hak atas kesehatan itu terabaikan. Ya, jadi itu harus betul-betul hak asasi ini harus dilindungi dan dipenuhi oleh oleh negara, ya, termasuk kita semua ini. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah bahwa memang harus terjamin, ya. Jadi artinya kalaupun tetap diselenggarakan, ya, maka kesehatan rakyat ini harus betul-betul terjamin, ya. Jadi jangan sampai kemudian karena mengedepankan demokrasi, maka kemudian kita makin memburuk, ya, kesehatan masyarakat kita memburuk,
kematian meningkat. Nah, saya kira itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian saya setuju dengan Pak Agus bahwa ini semua ini bukan hanya tanggung jawab KPU, Bawaslu ya, tapi tanggung jawab dari setiap ini calon kepala daerah itu, ya, calon kepala daerah dan kemudian pimpinan-pimpinan parpol, ya, yang mendukung. Jadi mereka semua harus bertanggung jawab. Bagaimana untuk melindungi kesehatan dari para warga pendukung-pendukung mereka juga gitu loh ya. Jadi jangan sampai kemudian malah mereka ini yang justru mendorong terjadinya tadi risiko-risiko penularan. Nah, jadi ini yang harus betul-betul disadari oleh ini para calon kepala daerah dan pimpinan parpol ya. Dan ini betul-betul juga harus diawasi juga oleh kita semua dan artinya pilihlah mereka yang memang mengedepankan kesehatan tadi. Ya, jadi bukan demi kepentingan mereka sendiri itu, tapi bagaimana ini tetap berjalan, tetapi kesehatan masyarakat tetap terjamin. Saya kira itu, Mbak Elena. Baik, terima kasih Pak Windu. Pernyataan Pak Windu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini di acara Ngobrol Bareng ABC Indonesia. Saya atas nama ABC Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami, dengan kita semua pada sore hari ini, siang hari ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan, kesalahan selama berlangsungnya acara ini. Dan sampai jumpa minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.